kita tuh dilahirkan sama ibu kita ini sebagai perempuan. Jadi bayi perempuan. Tapi setelah dewasa lu jangan cuma jadi perempuan, harus bisa apa aja. Gua aja manjat genteng. Halo Sobat Klasik, ketemu lagi di channel Come Together Out Classic. Kali ini kita sowan ke kediaman seorang pembalap wanita yang sudah malang melintang di dunia balap, yaitu Tante Yuni Pungky. Ya, apa kabar Tante? Alhamdulillah, sehat. Jadi ngobrol-ngobrol kemarin-kemarin, nggak taunya setelah ketemu dipertemukan oleh seorang kawannya juga Tante Yuni juga, kawan saya juga, nggak taunya kita satu alma mater, SMA 28 Jakarta, sama nih bertiga nih, ya kan? Cuma angkatannya mungkin lebih senior Tante Yuni. Tahun berapa tuh Tante ya? Aku lulus tahun 80. Tahun 80 tuh, 80 kita ya lumayan lah ya. Tapi udah di Jalan Raya Ragunan ya? Udah. Oke, gitu. Tahun 80-an itu pasar Minggu itu kalau nggak salah kisarannya itu ada komplek pertanian, ada bea cukai, ada kejaksaan, gitulah tuh. Apa ini mainnya Tante ya? Gitu. Nah, sejak kapan kepikiran jadi pembalap dan hobi balap tuh, gimana Tante? Sebenarnya nggak ada kepikiran mau balapan ya. Cuman karena kita aku tuh nyupir udah dari SMP. Waduh. Dan hobinya kebut-kebutan. Kemudian suatu hari saya pulang dari Semarang, di kereta itu kok mimpi. Di kereta nih mimpinya nih? Gue jadi pembalap nih. Nah lo. Bukan nonton film balap dulu enggak, atau gimana? Tahu-tahu aja tuh. Tahu-tahu mimpi gue jadi pembalap. Begitu sampai Jakarta 2 hari ada seorang promotor dari PPMKI datang. Lu balapan dong katanya. Kita nggak ada nih pembalap perempuan deh. Terus kemudian kok dengan keluarga disupport. Langsung. Oh, keluarga support. Gak biasa tahun segitu tuh. Iya. Apalagi nyokap almarhum. Karena di keluarga besar saya kebanyakan sepupu saya yang laki pembalap. Oh, sudah dari dulu ya? Tiap rumah ada bengkel. Lalu. Jadi ya udah klop. Berapa bersaudara lu, Tante? Aku dari sepupu itu yang balapan ada 6 orang kalau nggak salah. Banyak juga ya. Laki semua. Jadi keluarga pengen ada perempuan. Cewek Akhirnya satu-satunya. cewek satu-satunya dan sudah umur. SMP tuh ya? SMP aku udah bawa Mobil apa tuh Tante? Toyota. Jeep. Jeep. Canvas. Waduh, luar biasa itu. Aku seneng pakai Toyota. Iya. Terus gimana Tante pada saat jadi pembalap wanita muda ya waktu itu ya? Ada keunikan apa atau ada cerita apa nih dulu nih? Ini pembalap tumben-tumbenan ada perempuan nih, masih muda lagi gitu kan? Gimana? Masih muda apa masih tua? Enggak, dulu. Enggak dong, Ada cerita unik apa nih? Enggak juga muda, saya balapan itu udah di usia 40. Oh, baru 40. Yang sebelumnya itu? Sebelumnya itulah, but-butan aja ya. Oke. Trek-trekan Oh, jalanan. anak jalanan. Nah, kalau yang pertama di sirkuit itu event apa tuh, balap apa tuh Tante? Aku ikut di balap klasik. Balap klasik. Dari PPMKI. Di mana Pak? Di Sentul. Di Sentul ini. Dan satu-satunya pembalap perempuan waktu itu. Turun di berapa kelas tuh Tante? Aku turun di kelas VW. VW. Oh, jadi semua VW semua atau Enggak. Jadi ada Mini Cooper, ada Fiat, ada Holden. yang keluaran tahun lama deh tuh Ya, Tante? 40 tahun lah. 40 tahun. Regulasinya Mobil apa 40. pertama tuh Tante dulu yang pertama dipakai untuk balapan? Aku itu balapan pertama kali pakai VW karena disediain dari keluarga juga VW. Iya. Dan sebelumnya walaupun di rumah bengkel VW tapi gue tuh nggak pernah nyupir VW. Nah, Nggak pernah sama sekali. Kok bisa langsung? Sekalinya nyupir VW gue langsung balapan.
Kok bisa langsung kayak apa? Ya, Dapat itunya gitu sampai mudah-mudahan ya. Aku tuh bawa apa aja, mobil apa aja, feel-nya tuh langsung Langsung dapet. Cepet aja ya. VW tahun berapa tuh? Tahun 68 kalau nggak salah. 8 ya. Oh, yang ini tante ya? Iya. Fotonya. Oh itu. Nomor 16 tuh. Dulu ditakuti tuh satu ya. Nomor 16 itu ya. sama rival-rivalnya. Dulu ada film tahun 70-an, Herbie. Herbie. Ya, itu. Apa terinspirasi itu? Enggak juga. Enggak juga, Enggak kira juga. itu. Ngetop tuh Herbie Itu itu. juga tahu siapa yang ngasih Iya. nomor 16. Pokoknya tinggal duduk aja ngegas. Kayak puyer. Hah? Iya, bener. Puyer. Iya, iya, iya. Puyer 16. Balapan apa tuh pertama tuh tante dulu? Balapan apa itu? Kalau saya ingat tante dulu yang Itu di balap, aku ikut di balap klasik. Hanya waktu Klasik. itu di balap klasik. Sentul ya? Di Sentul. Belum namanya belum. jadi- Isom gitu belum. Belum ya. Di ISOM, Oh, tapi di aku ISOM. aku ikut di PPMKI. PMKI-nya. Iya, di PPMKI. Jadi balapannya itu juga balapan yang sampai sekarang itu benar-benar apa ya? Jadi kenangan paling indah. Mm-mm. Balapnya tuh beda Bedanya apa dengan dari yang lain ya. Jadi kalau kita keluar dari kita line up, udah itu warming up, terus kita parkirnya tuh miring Oh, miring ini di kayak tembok pit wall. Oh. kayak balapan apa? NASCAR atau Indy ya kayak gitu modelnya. Iya. Terus Miring, terus kita lari ke depan, Oh. jadi seberang mobil. Oke. Begitu sirine start bunyi, kita balapan lari tuh, Oh. balapan lari, dan itu ada kru 2 kiri kanan ya, kiri kanan, mereka udah nyalain mobil, aku tinggal masuk, hitungan detik harus terpasang seat belt, Oh, udah kayak triathlon ya kalau itu ya? langsung. Yang kayak itu NASCAR ya model kayak gitu ya tante. Kayak balapan kayak gitu ya. Iya Ya kayak kan gitu. jadi mobilnya dijajarin di sebelah sana, Kita balapnya di balapan. sini, Lari dulu. langsung lari masuk Iya. mobil pasang seat belt dan lain-lain, jereng gitu ya. Langsung ngegas. Itu khusus yang klasik doang? Iya, khusus. Waktu itu khusus. Ada Klasik. berapa peserta dulu tante? Pas itu? Waktu itu banyak ya, karena mungkin di Indonesia itu baru sekali itu yang Pertama ya? balapan. Heeh. Nah, Kayaknya 30 lebih 30? ya, 30 peserta. 30 langsung turun semua dalam satu Iya. itu? Heeh. Ini Jadi banget dong pro dia tuh. ada kelas-kelasnya ya, tergantung cc mobil. Oke. Berarti kalau yang VW kodok itu ya, masuk yang ke Aku tuh kelas. waktu itu kalau nggak salah di kelas C2 yang C2. FF apa ya kalau nggak salah. Oh, free for all. Oke, oke. Terus langsung ini podium. Alhamdulillah. Wih. Berapa tuh yang podium? Waktu itu pas aku balap pertama itu cuaca hujan. Cuaca hujan. Tahu sendiri dang, kodok. Iya. Doyannya hujan. Doyannya hujan Rain, ya. rain blaster nih. kayak Jadi mesinnya dingin kan? Nah, makin jadi makin ini ya, kenceng ya. Alhamdulillah waktu itu pertama kali saya balapan, saya podium 1. Wah, Oh, berarti luar kalau biasa. tiap balapan ini dong, berdoanya hujan aja tante. Iya. Tapi dimusuhin. Musuhnya bawa hujan. Dimusuhin orang banyak. Dimusuhin orang banyak soalnya Iya, jepret iya, kemana-mana kan pasti menang. Ya, luar biasa masa baru pertama kali balapan terus mobilnya juga baru bawa itu yang VW-nya itu dan podium lagi juara satu gitu Iya. kan. Itu kalau nggak talent tuh nggak bisa lah. Iya. Nah kalau balap sendiri kan, nah itu kan udah balapan dari lama nih. Mungkin ada apa sih pembalap dulu yang istilahnya, wah gue seneng nih sama si pembalap ini yang gaya balapnya atau gimana kayak gitu tuh, yang istilahnya Style-nya ya. jadi idola atau itu ada nggak sih Tante? Kayak Nggak gitu? ada sih, Nggak ada? sama aja semua. Tapi kalau ada kan dulu suka ada balapan di TV itu yang ini suka nontonnya kayak gitu nggak? Aku malah jarang nonton. Gitu. Jadi jarang banget nonton TV juga jarang. Paling kalau pas habis balapan ada event di Metro TV, paling nonton itu aja udah. Ya kalau yang dulu kan Males berisik. per 2 mingguan ada. Iya. Iya, Nggak pernah. Iya. Nggak pernah. Jadi pengetahuan tentang mobil, tentang balapan itu diambilnya tante dari mana ini apa ilmu-ilmunya atau mungkin perkembangan yang ada nggak dari media berarti ya? Enggak. Pertemanannya luas ya emang saya. Aku nggak belajar dari media, gimana feel aja lah gitu.
Itu dia tuh yang susah didapat tuh, udah gift berarti. Iya. Iya. Nah kalau yang untuk setting mobilnya, mekaniknya sendiri dari kakak-kakak itu dong? Kebetulan suami. Mau suaminya? Wah klop banget udah. Suaminya yang, ya dia yang setting mobil. Suaminya nyeting, istrinya langsung boot gitu kan. Juara pula gitu kan. Iya. Ya alhamdulillah aja lah. Iya. Nah, dari sekian banyak pencapaian yang banyak banget nih Sobat Klasik nih. Ini masih sebagian nih. Ada lagi di bagian belakang nanti kita akan perlihatkan juga. Bahkan di samping itu ada juga yang udah diminta-mintain orang ya Tante. Iya benar. Gitu. Nah, dari sekian pencapaian itu pencapaian yang mana yang paling dibanggakan? Yang ada ininya lah, kenangannya gitu. Yang ada kenangan banyak sih ya. Banyak. Ya dari sekian banyak itu yang kira-kira wah ini Aku ini banget nih gitu. Pernah waktu itu ulang tahun PPMKI, kita balapan jalan raya di Pekalongan dan di Magelang. Itu khusus untuk jalan raya. Iya. Udah dapat izin. Jadi kita balapan nih. Ternyata abis balapan kalau nggak salah satu pejabat polisian di situ di Pekalongan di Magelang. Kita diusir. Ya, itu kan markasnya tentara di sana. Diusir. Dia bilang, katanya mobilnya pelan katanya. Nggak taunya mobilnya kenceng-kenceng banget gitu kan. Mobil balap ada Tadinya kan kita parkirnya di kantor mereka gitu. Akhirnya disuruh keluar dari kantor itu. Waduh bingung, tapi kita ya ketawa-tawa aja ya kan. Ini namanya mobil balap ya. Iya, kenceng lah. Kalau nggak kenceng berebut sih. Iya, kalau pelan pawai. Iya, benar. Nah, itu salah satu kenangan yang benar-benar. Jadi kita akhirnya juga kalang kabut. Aduh, nih mobil mau ditaruh mana? Berarti panitianya pinter ini apa? Modusin si ininya pelan kok ininya gitu ya. Ya akhirnya ya berjubel di hotel. Di halaman hotel. Berapa hari dulu Tante event itu tuh? Dulu di Magelang kita sehari, di Pekalongan sehari. Jeda seminggu kemudian atau langsung? Enggak, langsung. Langsung. Nah, selain kota-kota itu mana aja Tante? Enggak, di Indonesia. enggak ada. Yang sering ikut balapan mungkin di Sumatera pernah atau enggak. Waktu itu kita aku waktu itu mengalami cuman ikut di Pekalongan dan di Magelang. Magelang. Soalnya rutin di Sentul. Sentul ya. Rutin di Sentul. Ikut touring di Sentul. Pernah ada ajang yang internasional gitu? Waktu itu ada AFOS ya. Waktu AFOS ASEAN. Itu pernah. Tapi aku gagal ikut karena trouble. Gitu ya. Trouble. Iya. Rencana kalau ikut pakai yang VW? Pakai VW. Oh, jadi emang udah ada kelasnya khusus untuk Iya, pakai VW. klasik car itu kan? Udah siap. Pas kititi ternyata trouble. Udah kata suamiku nggak usah dipaksain. Ya udah jadi penonton. Iya. Nangis tapi. Iya. Yang ditunggu-tunggu akhirnya tidak tercapai ya. Tidak tercapai. Ya pesertanya dari luar negeri pula gitu. Ya. Tahun berapa kira-kira? Tahun berapa? Tahun berapa ya? Aku lupa tuh tahunnya ya. 2000-an. 2000 lebih lah, 2010 apa ya? Gitu deh. Lupa. Ya, berarti Tante kan balap mulai dari umur 40 tuh berarti tahun 2000 berapa itu? Mulai 2040 gue umur kalau tahun 60 berapa ya? 2000 pas. Sampai 40 enggak dong. 40 berapa? 48 apa? Mulai 48? 48 ya 2008. 2008, iya. 2008. Iya. Sampai balapannya sampai tahun berapa? Aku terakhir itu balapan masuk tahun 2015. 2015. Jadi waktu itu almarhum ibuku sakit. Terus dia bilang, "Yuni stop balapan." Gitu. Mungkin kalau wasiatnya lanjutkan gitu, lanjutkan dong. Kan anak berbakti jadi Lanjut dong. Enak gitu loh. Ini unik juga nih, mulai balapan usia 48. Dimana orang udah yang lain mungkin udah ngerajut. Ini baru mau mulai, menang pula lagi. adrenalinnya masih Iya, tinggi banget itu berarti. Iya. Orang ada pernah kok di uji coba
polwan ya Tante ya? Nah, banyak polwan. Di masuk mobil mau ngerasain bagaimana Oh, Tante iya, Yuni iya. bawa. Iya kan? Ada polwan, ada wartawan juga. Iya, Ikutin kencing-kencing apa? itu. Di mobilnya Tante Yuni nih ikut ngebut lah di sirkuitnya gitu kan, sampai Pakainya. muntah-muntah. Muntah, ngompol, kapok. Nggak ada ngerem-ngeremnya. Ada lah. Itu kalau kayak gitu kecepatan maksudnya bisa sampai berapa Tante? Berapa ya? Kayaknya gue mentok-mentok aja itu. Oh, Mentok sebelum mentok gas terus gitu. aja ya. Besi sama besi mentok tuh. Kayaknya Ogut mesti puasa dulu sehari kalau mau ikutnya biar nggak wewe. Minum antimo aja 3. Antimo. Iya. Aduh. Berarti 2015 udah stop jadi pembalap Iya. gitu. Tapi masih berkecimpung di dunia balap kan? Masih sampai saat ini. Nah, sekarang nih kegiatannya apa? Kan udah nggak balap nih Tante, sebagai apa nih Tante? Aku pernah jadi entrance pembalap. Mm-hmm. Terus kalau sekarang aku jadi manajer tim. Manajer tim. Perbedaan gini, maksudnya handle tim balap sama dengan dulu jadi pembalap tuh lebih apa? Lebih enak Complicated. atau lebih ujang yang mana gitu Tante? Yang jadi manajer. Balap tinggal ngegas doang ya. Balap tinggal ngegas. Iya. Tapi ya tadi kan resikonya juga lebih besar Iya. kan. Tapi enggak juga. Enggak juga. Karena kita balapan itu kan nggak asal kebut-kebutan. Jadi marsal itu di tiap pos itu Pasti ada ya. jadi kita bisa komunikasi lewat bendera. Oke. Umpamanya depan ada kecelakaan, Oke. mereka ngeluarin bendera kuning. Nanti umpamanya aku mau Salib. disalib, mereka ngeluarin bendera biru. Oke. Oh, udah ada kode-kode dari Ada, bendera itu ya. Oke. jadi Nah, jadi aman lah. lebih gitu. safety lah untuk ini ya. Jadi safety-an di lintasan balap sebenarnya Iya. ketimbang di balapan di jalanan. Malah katanya Tante kalau di jalanan malah Sopan. gue. sopan pembalap yang ini Takut. pakai padi gitu. Makin tinggi makin merunduk, di jalan malah sopan gitu. Karena tahu resikonya. Nah, ya kan? itu dia. Iya. Berarti sopir-sopir yang ugal-ugalan itu disuruh jadi pembalap aja Iya. gitu. Jadi ugal-ugalan Iya, gitu. Biar gak ugal-ugalan. Aduh. Nyawa Iya, gitu. iya. Nah, jadi kan udah jadi manajer balap nih Tante. Berarti ngurusin pembalap dan mekaniknya kan. Nanti biasanya kalau pembalap itu pada rewel-rewel atau gimana nggak sih Tante? Ya, ada yang rewel, ada yang enggak. Ya tergantung mood mereka lagi. Moodnya enak ya enak gitu. Cuman pada tunduk kali ya sama Tante yang Enggak dijangan aja. juga. Enggak juga. Pada manja malah. Wah, iya pada manja. Enggak Tante. Pada lagi kalau lagi manja iya, gitu. iya. Mas yang taruh dulu dah. Kadang Gitu. kita bangunin pembalapnya. Ah. Kita bangunin, udah itu. Ya tanya lah. Makannya apa, mau nginep di hotel mana ya gitu. Oh, biar ya. moodnya Ya, juga kita terjaga urus. kali ya. Udah jadi kayak Jadi- ibunya gitu. Ah, Jadi sirkuit lah. Jadi istilahnya kalau gitu kita ya. satu hotel jam 12 pasti gue turun. Hmm. Ayo lu tidur, masuk kamar besok balapan. Gitu. Jadi saling menjaga lah. Katanya sempet apa namanya ngelatih anak-anak juga ya Tante apa gimana ya? Kemarin pernah dengar nggak anak-anak kecil apa enggak juga? Oh, ya? enggak. Nah kalau misalnya balapan nih Tante, kayak misalnya di Isom gitu, berarti kan dia kan balapnya di hari Minggu ya, Minggu Minggu. aja. Minggu. Nah Tante Yuni tuh udah ada di sirkuit Sirkuit itu dari hari apa tuh Tante? dari hari Jumat, kadang Rabu, tapi kita nggak nginep kalau Rabu. Jumat itu udah pasti nginep. Jumat, Sabtu, Minggu. Titik gitu ya sekalian. Sekalian. Jadi ya kita iniin persiapan daripada mondar-mandir Jakarta kan. Iya. Macetnya iya. Jadi kita apa-apa kita persiapkan di sana. Umpamanya ada mobilnya mereka trouble atau apa ya harus aku nunggu sampai malam sampai selesai tuh mekanik. Mungkin sobat klasik perlu dikasih penjelasan juga Isom tuh apa? Oh tuh iya. Isom tuh apa Tante? Biar Tante Yuni aja yang jelasin deh. Isom tuh artinya apa sih Tante? ISOM itu Internasional International Sentul Series of Motorsport. Oh jadi balapan berseri yang diadakan oleh sirkuit Sentul Internasional gitu Iya. Tante ya. Nah kalau yang di tim Tante sendiri itu turun berapa kelas Tante? Mereka ada pembalap saya Aldio Upon
Jadi dia tuh turun di kelas ETCC. ETCC European. Pakai mobil apa tante? Pakai mobil BMW E36. Kalau yang klasik karnya nggak ikut ini tante, nggak di bawah tante kalau yang. Oh enggak. Nggak, jadi yang diikut di European itu aja. Iya. Ya, ada berapa tim ini tante? Bahwa ini sekarang jadi manajer satu tim doang atau Satu aja. Satu aja udah pulang juga tante. Satu aja. Kalau dulu kan rame. Satu tim tapi orangnya rame. Iya. Oh, berarti kan kemarin baru aja balapan nanti di Sentul ya? Iya, hari Minggu kemarin. Terus katanya Minggu kemarin yang pakai Fitra Eri karena pembalap saya lagi sekolah di Inggris. Ya, jadi pakai mobilnya. Ya, mobilnya dipakai Fitra Eri. Ngeborong piala katanya. Ya, benar. Ini salah satunya nih. Coba ambil ini. Ini kan tante ya? Mana? Ini kan? Ini yang belakang ini kan bukan ya? Iya. Ini kan? Ini tahun 2000. Ini yang kemarin. Yang kemarin. Nah, ambil aja coba. Manajer. Untuk manajer. Oh, ini ya tante ya. Tim manajer. Ini Untuk manajer. piala nih buat apa? Tante Yuni nih kemarin nih. 2021 baru nih, masih grass. Minggu lalu ini. Minggu lalu. Hari Minggu lalu nih. 24 apa berapa ya? Kemarin iya sekarang gitu deh. Modalnya banyak banget dapetnya. Jangan ditanya. Jangan ditanya kalau modal ya. Balap Jangan balap biasa ditanya. resikonya. Iya nih. Luar biasa. Aduh. Hobi. Nah, kan ini apa? Jadi pembalap udah, jadi manajer tim udah gitu kan. Apa? Harapan Tante Yuni sendiri untuk berikutnya kayak gimana sih Tante? Yang untuk pembibitan balap kah atau gimana gitu loh? Aku nggak ikut-ikut yang gitu tuh kayaknya soalnya udah pengen pensiun. Dengar-dengar jadi ketua ketua Posyandu apa? Posyandu. Ketua Posyandu lansia. Iya, Mending ngurus lansia aja deh gitu. Istilahnya kalau di darat gitu kan Lo jadi ketawa lo. jadi lansia. Asal jangan ditaruh di mobil aja ya. Iya, jangan deh. Jadi berubah muda lagi 30 tahun lebih muda ya. Iya. Udah nggak pengen inilah. Iya. Tapi udah dari tahun lalu sih pengen berhenti. Pengen apa ya? Cuman kepanggil lagi kan? Ya. Lagi ada. Karena kita di sana itu udah kayak sistem keluarga ya. Iya. Udah kekeluargaan. Jadi dulu saya balapan sama bapaknya, ngurus bapaknya, Bapaknya, sekarang turun ke anaknya. anaknya. Sekarang suruh ngurus anaknya gitu. Iya, kemarin kita ke sana ke Sentul. Iya. Tante semuanya. Semua kenal Iya. Lebih jadi kayak yang punya sirkuit. Oh iya. Aduh, yalah. Kayak centeng. Iya. Centeng Enggak, sirkuit. naik lah. Yang punya saham Tante. Amin. Amin. Ya kan ini Tante apa? Ya niatnya sih pensiun gitu. Cuman kan ya mungkin kalau memang udah apa? Udah darahnya udah pembalap oleh Tante. Jadi tetap aja kalau misalnya ini ya memang Iya. pingin. Mereka jadi teman-teman tuh, lu juga ngapain sih di rumah aja gitu loh. Padahal di rumah juga ada kegiatan. Iya. Yang lukis, ngelukis Oh iya. kain. Saya dengar ada banyak hobi juga yang lain yang ngelukis. Ya, apa Sulam aja. ya? Nyulam. Ada piagamnya juga loh. Hah? Ada piagam juga apa? Juara sulam tuh. Wah, jujur sulap. Gue tuh nggak tahu. Dari ngebut gitu. Dari Sulap. ngebut sampai sulap. Iya. Iya. Mungkin nyulamnya sambil ngebut juga kali ya. Juara. Ada ininya waktunya time. Iya. Ada ini. Juara sulam apa tuh Tante? Sulam di baju, sulam benang, sulam pita. Sulam manis nggak Tante? Enggak, gua aja nggak dandan. Ntar banyak yang kesini. Ya, iya, bener. Nah, kalau ngelukis. Aku lebih cenderung ngelukis di kain, di baju daripada di kanvas. Dulu pernah ngelukis di kanvas, Iya. tapi gitu-gitu aja. Tapi kalau di baju, aku bisa ngasih yang pesen minta ini itu itu enak, tantangan. Kayak ini kayak jeans kayak begini Jeans, atau ya. jeans? Oke, iya. Ah, itu udah berapa lama ditekunin? Oh, itu mah udah lama banget. Seiring dengan jadi pembalap atau? Ya. Oh gitu. Jadi sisi feminisnya itu kalau udah di rumah.
Iya. Kalau di lapangan jangan main-main gitu. Sirkuit ya. Ya Ayolah. pokoknya kalau lagi nyulam atau ngelukis jangan dideketin sama mobil balap ya gitu kan. Hah? Bisa berubah ntar. Bisa jadi nyulam sambil balap. Ngegas ya. Enggak sih. Ngegas. Makanya aku selalu bilang, kalau ada teman, ada apa gitu, aku bilang, Mbak, pernah ada wartawan nanya kan. Mbak, apa sih udah enak, udah keren jadi pembalap, kenapa harus melukis, harus nyulam, harus ngejahit, harus masak tuh. Aku cuman bilang, kita tuh dilahirkan sama ibu kita ini sebagai perempuan. Jadi bayi perempuan. Iya. Tapi setelah dewasa lu jangan cuma jadi perempuan, harus bisa apa aja. Gua aja manjat genteng. Oh, serius, Tante? Serius. Iya. Bisa gua. Mana bocor di kantor ya? Makanya gitu apa prinsip gua. Masak gitu. juga pinter. Ya. Diborong semua sih. Iya, diborong semua. Itu karena kita mau belajar, bukannya. Oh, intinya mau belajar. Intinya mau belajar aja. Iya. Intinya mau belajar. Yang penting jadi perempuan tuh ya ada lah kita apa, nggak cuman kalau orang dulu kan lu udah perempuan dapur aja Rumah gitu. aja, kemana-mana Di rumah gitu. aja. Iya. Kalau sekarang sama gue nggak kepake yang gitu. Ya. Ya Itu ya kan? seperti saya bilang tadi bahwa Come Together Out Classic ya akan ada hashtag gitu kan. Bahwa ya kan umur-umuran kita ini kan banyak orang menyaksikan masih bisa berkarya nggak, makanya kita mau bikin hashtag masih ada kesempatan berkarya. Ya. Masih sempat tidak menutup bahwa perjalanan waktu yang kita lalui sekarang ini akhirnya kita tenggelam gitu kan. Ya buktinya Tidak pernah Iya. terlambat. tidak Iya. pernah ada kata terlambat. Selama kita mau ya. dan belajar Bisa. juga ya nanti. Selalu ada ya. Dari pembalap umur 48 coba. Iya. Itu sebenarnya ya niat lah. Mm-mm. Kalau percuma kalau nggak ada niat Iya. kita nggak mau belajar Iya, apa-apa gitu. Ya berarti kan pas dulu balapan juga yang pembalap lainnya juga lebih muda-muda semua kan itu. Oh muda-muda. Itu tadi yang pas pertama kali naik podium pembalap perempuannya Tante aja atau ada Iya. lagi? Waktu itu aku. Kan? Udah Udah usia pakai senior. kayak NASCAR tadi, ya kan? Yang lari-larian. Lari-larian, Pembalap ngos-ngosan. wanita sendirian ngos-ngosan, juara lagi ya tuh. senior ya. Biasa senior. Kalau udah di dalam mobil tuh udah nggak inget apa-apa. Udah. Iya. Nggak mungkin apa namanya aura pada saat nyulam yang penuh kesabaran apa ini dibawa ke ini jadi tenang mungkin ada hubungannya nggak tuh? Jadi pada saat melukis kan. Emang kita dituntut untuk tenang ya. Nah. Bawa mobil tuh walaupun nggak balapan kita harus tenang. Ya, jadi aura pada saat melukis atau nyulam dibawa ke balap. Jadi ininya tenang walaupun ininya gasnya gaspol terus. Kecepatan tinggi tapi Biar nggak bisa gugup. memperhitungkan dari jauh Iya, ya. Wah, iya. harus. Yang penting kita bisa nahan emosi. Nah itu santai. Agak susah itu Ya. memang sih. Itu kuncinya satu aja. Kita Nahan di, emosi. di klakson dikit aja udah emosi kan. Iya. Keluar ragunan semua tuh kadang-kadang. Waduh. Iya kan? Iya kalau di jalan pokoknya gampang banget pancing emosi. Emosi bener. Kita harus bisa nahan emosi. Karena kalau kita di sirkuit itu hitungan detik loh. Ngerem atau enggak nih? Iya. Lu ngerem apa mati? Iya. Ngerem apa kejungkel? Hmm. Hitungan detik. Iya. Pernah ada kejadian yang tidak mengenalkan nggak? Atau mungkin ada apa ya? Pas lagi balapan Pas gitu lagi ya. balapan atau gimana? Nggak ada Exit sih, nggak paling melintir. Melintir pernah. Melintir, iya, pernah, masuk gravel pernah. Melintir sekali. Udah itu bingung gue. Gue ini ngadep kemana sih kayak mobil gitu. Hah? Itu kondisi hujan kan? Enggak. Enggak. Oh, Karena depan ada yang melintir, aku ngerem. Ikut Jadi ikut melintir. melintir, oke. Udah itu bingung. Ini mobil gua madep kemana ya? Kalau gua terus jalan lagi nggak tahu ya gua lawan arah gitu. Itu. Jadi nunggu yang lewat dulu dong. Iya. Sambil nenangin hati. Oke. Gua rasa tuh darah putih semua tuh. Nggak ada darah merah. Tapi nggak kapok. Tapi nggak kapok. Itu dia. Iya. Justru itu yang Iya. ini yang bikin apa? Aku pernah jadi di es kecil di ceritanya nih. Abis melintir nggak tahu kenapa nih mobil trouble. Turun dong gue. Ya tau penonton makanya di dapur aja nggak usah balapan gue gituin. Nah, Coba
Selesai gue duduk kayak helm nggak gue buka. Diteriakin di dapur aja. Nggak sih timbuk lah penontonnya. Aduh, elah. Jangan-jangan itu gitu. mungkin ini kali kita tim lawan kali itu gitu kan. Enggak, penonton Oh, ya, penonton. penonton ya. Biasalah cowok-cowok itu. Iya. Ngeliat perempuan yang turun, wah makanya dapur aja nggak usah balapan. Kayak gitu, gue ketawa aja. Nggak taunya besoknya menang lagi tante. Iya. Alhamdulillah. Katanya ada yang sampai ini tante ya. Penasaran, ini kok menang mulu sih? Gue malu sebagai laki-laki setiap balapan sama Tante Yuni itu kalah mulu tuh. Ada. Kita pernah, ya karena kita nganggep itu balapan waktu di klasik itu kekeluargaan. Jadi waktu dia datang, wah aku pengen menang. Oke, gue bilang. Oh gitu, ada Oh, ini. Ya akhirnya karena setiap balapan dia kalah terus, akhirnya datengin Tante Yuni. Iya. Gantian dong gitu ya maksudnya. Mendingan gitu Iya. daripada gue tabrak dari belakang. Oh iya. Gantian dong mbak, apa namanya waktu itu. Gak enak dong gue nih dari udah sponsor tapi nggak pernah menang. Oke, gue bilang gitu nggak masalah. Pas aja main belakang lagi ya. Iya. Iya. Nggak masalah. Ya kesepakatan bersama lah gitu Iya. kan. Akhirnya waktu itu akhirnya kita itu tuh satu kelas itu jadi udah besok bulan depan lu yang menang. Kayak arisan. Nah, iya. Ya biar rata lah. Iya. Nggak, kalau di tim balapan ada tim order kan. Kalau misalnya ini, oh lo kasih jalan itu kan biar nggak menang gitu kan. Kalau ini tim order itu bukan tim order lagi, udah beda tim ini ya. Kemarin sempat cerita juga ada yang nyerempet mistisnya juga kata Tante Yuni begitu sampai kakinya itu nggak bisa gerak segala macam gitu ya. Tante? Sampai segitunya Biasa Tante? lah. Ya ternyata ada gitu loh. Jadi nggak cuman istilahnya ya dunia hiburan atau yang Kayak kuliner rumah atau mekanik yang pasti segala macam berkaitan dengan mesin ternyata ada juga. Ada. Ternyata tuh ada. apa. Luar biasa Indonesia ya. Jadi iya. besok gua balapan nih. Ini malam Jumat kan. Pagi gua mesti latihan besok. Scrut sama latihan. Setelah maghrib gua nggak bisa jalan. Padahal nggak kenapa-napa tadinya tuh ya. Padahal nggak kenapa-kenapa. Tapi terus akhirnya karena besok udah memang harus balapan, udah itu gue ke tukang urut dong. Rupanya tukang urut yang gue datang ini orang pinter, ngerti, bisa melihat. Dia bilang, Mbak, ini nih Mbak pembalap ya, ini lawannya nih. Padahal nggak ngomong ya, Tante Yuni ya. Enggak. Ini lawannya nih yang ngunci, jadi biar. Dikasih tahu tuh ya. Ya, dikasih tahu orangnya juga ini. Ada ciri-cirinya, tapi mereka kan nggak tahu namanya. Iya. Dan yang dikunci Pinggul daerah selangkangan sini, pinggul jadi sampai gitu. bawah. Jadi ya udah nggak bisa ngegas sama ngerem lagi tuh. Padahal besokannya balapan. Tapi alhamdulillah sama dia nggak tahu gimana caranya. Normal pulih lagi tuh. Besoknya ikut balapan juga? Menang lagi Menang dong. lagi. Nah, Makanya jangan itu sama gua. Nah, orang yang ngerjain, main tuh. orang yang ngerjain minta maaf atau enggak tuh, Mbak? Enggak. Dibiarin aja kayak gitu. Biarin aja lah. Iya. Yang penting kita waspada. Nggak, dunia balap aja ada kayak gitu ya. Gitu. Iya kan? Nggak cuman ini doang ya. Nyalek atau apa gitu ya. Iya, bener. Iya. Kaget waktu itu. Malah abis itu lebih baik mendingan langsung ngomong, gantian dong, Nah, gitu. iya, mending gitu. Lu ngomong gitu aja deh, daripada main belakang-belakang lah, kayak mistis gitu ya, Tante ya. Cuma dapat piala. Cuma buat piala doang. Buat duitnya tadi tahu sendiri. Aduh. Ya gitulah. Namanya mainan ya. Ya berarti kalau balap sebenarnya sih nggak nyari uang di situ sebenarnya, Mbak ya? Enggak. Ya menyalurkan hobi aja ya. Tapi kan lebih terarah. Iya. Terarah. Ya kalau nyari uang ya kalau ada resikonya sponsor lebih kayak kecil. gitu ya. Nah ke depan nih, mau ada apa lagi Mbak ke depan? Kan tadi udah mau mundur, pelan-pelan mau mundur kepanggil lagi. Udah ini panggil lagi. Nah kira-kira ke depan? Ke depan ini gilanya gue disuruh balapan lagi. Nah kan tuh. Iya. Kan? Katanya mau pensiun gitu. Iya. Kan Ya, umur begitu. gue 62 besok tahun Iya. depan 26. 62 Mbak? Tante? 62. Tua nih. Luar biasa. Tapi kemarin dengar lihat di podcastnya siapa ya, Soleh Sulihun apa siapa ya?
Jadi umur 60 itu masih termasuk orang muda. Dihitung orang tua itu kalau udah 65 ke atas. Oh, Jadi berarti masih muda. Berarti masih masih pemuda. bisa Iya. 3 kali Islam Masih bisa. 3 tahun lagi. Gimana Iya. izin anak-anak aja? Boleh, Soalnya anak-anak, pasti, Mah. wah, Oh, dulu kan ibu nih, orang tua. Sekarang anak. anak. Oh. Ibu udah tua jangan bercicilan, katanya Oh. gitu. Ibu daripada bawel di rumah balapannya. Nah, iya, maunya gitu. Pada ngomel lu balapannya ibu sana. Iya. Gitu. Heeh. Terus ngapain mau balapan lagi? Ah. Ada yang mau gue kalahin nih. Iya, iya. Tapi nggak PW lagi ya? Kenapa? Kalau misalnya memang nanti kejadian mau balapan lagi, Iya, nggak PW enggak. lagi. Kayak mobil Jepang. Ya, tapi yang Kalau boleh. retro juga, yang klasik juga atau Iya. Kalau boleh. Hmm. Kalau dilihat dari umurnya sih udah 40 tahun tuh ya DX. Iya. Oh pakai ini DX. Oh, DX ya? Cuma DX-nya udah Iya, diganti mana-mananya. Udah pakai ini part balap, ini part balap. racing dia. Belum. Oh belum. Belum. Nunggu rezeki. Oh, oke. Nah, kalau apa? Yang kelas retro itu tuh, tante. Itu kan berarti umur mobilnya harus berapa? Yang klasik yang, yang klasik ada ya? batasan umurnya. Yang- 40 tahun. 40 tahun. Dari tahun pembuatan ke sini. Nah, yang paling tua lagi berkelas apa? Retro apa? Yang retro ada. Heeh. mana itu batasan umur mobilnya nggak ada Oh, batasan. nggak tahu. Nggak, kayaknya nggak deh. Jadi yang pokoknya yang punya mobil tua banget kalau mau balapan silakan gitu. Iya, retro kan banyak kan kemarin ngeliat. Iya, kemarin ada Bagus-bagus lagi. Mercy apa kentang ya? Mercy Barong. Barong ya. Masih baru. Barong. Oh, sayang banget mobil Iya. Iya. mobil ini buat balapan gitu kan. Sekarang ada harganya ya. Iya. Padahal kalau nyari spare partnya lagi lumayan juga itu. Harganya bisa lebih mahal dari mobil baru yang ini. Masa? Iya, bener. Ya, Banyak. barang koleksi kan. Iyalah. Sekarang uang berbicara. Ngeri kemarin yang bangun BMW yang tipe M apa kemarin tuh yang kita bicara tuh tante. Shock breakernya aja 150 juta. Yang pembalapku. Oh iya. Shock breaker doang itu. Mereknya aja udah kagak ngerti tuh kita tuh. Biasanya kan apa Monroe apa? Monroe biasanya. Ini nggak tahu kemarin dia ngomongin baru denger tuh. Apa? Olid pakainya bukan. Atau yang dari Belanda. Yang Belanda. Laki gue deh Iya. yang tahu tuh. Karena suami buka bengkel juga ya tante ya. Enggak buka bengkel Nggak buka sih, kerja sama. Nah. Dia ngurusin mobil balap pembalapku. Jadi kalau selesai balapan ya dia yang harus tanggung jawab, dia yang bersihin, dia ngecek mana yang ini lagi. Di daerah mana tante? Kali nanti sobat klasik ada yang punya mobil-mobil Di retro Lebak daerah mana? Bulus. Karangtengah. Karangtengah. Nama bengkelnya? Nama bengkelnya itu Bengkel Alta. Alta. Tuh, sobat klasik kalau misalnya memang koleksi mobil-mobil apa? BMW atau Mau balapan. apa? Iya kalau mau Kalau balapan. mau balapan segala macam. Khusus merek BMW doang atau bisa mobil Eropa lainnya? Dia BMW. BMW ya. Yang punya mobil BMW mau balapan, ikutin Dikilik-kilik, balapan. ya. Nah, kulik-kuliknya. Siapin duit. Gitu. Ya, itu dia tuh yang penting tuh. Pokoknya kalau ada duit mau yang kayak gimana aja bisa ya tante ya. Benar. Gitu. Nah, berarti terakhir nih kesehariannya berarti sekarang ngurusin posyandu, kemarin vaksin Covid juga yang dicari sama Buat panitia. puskesmas. Iya. Pastilah. Itu bikin ini juga tuh apa? Kios. Yang bekas ini sampah jadi apa? Kios tanaman Daur ulang. hias, daur ulang. Oh. Iya, daur ulang. Jadi ngajarin bapak-bapak kan selama ini kerja di rumah, nongkrong-nongkrong aja, cuman ngerokok. Lu mau bikin nggak nyari duit nggak? Bikinlah kita. Ada pokoknya minta tetangga tuh anduk bekas, baju bekas, sudah jadi pot. Kan lumayan mereka bisa ngerokok, dapat uang ngerokok. Oh, itu dijual untuk ini ya. Iya. Lagi musim tanaman juga lagi kan ini ya. Jadi itu Momennya pas tadinya ya. tempat sampah. Tempat sampah biar nggak kumuh, kita minta izin ke lurah, ke Pak RW, kita buka kios bunga. Dan bunganya itu titipan warga. Luar biasa. Bangunannya pun juga tuh galeri juga dari warga.
Gua nyumbang tiang apa Gotong royong lah bikin ini iya. ya. Bener. Jadi di apa di sirkuit jadi Itu yang unik. leader ini apa pemenangnya Iya. di lingkungan juga jadi leader. Iya, jarang-jarang. gitu kan. Orang kan berpikir kalau udah aktif di sirkuit segala mana mau kenal tetangga kanan kiri segala macam ditekunin mobil, mesin segala macam nggak taunya. Tanaman iya, Sulam iya, lukis iya, posyandu iya. Daripada diam aja bego. benar. Diam aja kan kalau kita diam tuh jadi mikirnya macam-macam lah apa pikir. Tapi kalau ada kegiatan kan kita enggak. Iya. Bisa ngimbangin lah otak dan hati. Tapi anak balik lagi tante, atau nggak ada yang ngikutin jejak? Dulu ada anak saya yang pertama tuh suka drifting. Udah lama-lama dia mikir. Kalau beli ban harganya mahal. Iya. Ya udah terus jangan minta gue gitu kan. Ban sih kalau. Oh yang cowok ya tapi ya. Kalau yang cewek, setahu gue anak tante ini malah pelatih basket ya tante ya? Iya, Pelatih basket. atlet basket. Atlet juga ya? Atlet juga. Ya masih bidang olahraga juga ini. Iya. Ini tante selain balapan yang sirkuit gitu, ada nggak sih pingin balapan di ini lain gitu, off-road kah atau rally kah gitu? Enggak. Udah nggak ini minat. ya, minat ya. Pokoknya yang udah itu aja ya. Udah itu aja. Yang penting kalau orang nanya, gue udah pernah ya tuh, gitu kan? dong. Iya. Gue udah pernah Macem-macem. gitu. Jadi kalau di jalanan, rong, gue udah pernah. Iya. Lo di jalanan, gue di sirkuit, lu gitu. Iya. Mana piala lo gitu? Gitu. Tapi kadang kalau gue lagi nongkrong di itu tuh di kios ya malam gitu kan, tenang gitu kan, dingin. Dengar mobil yang gitu tuh, Gua motor juga kayak Knalpotnya kenceng gitu. rasanya pengen ngamuk, gue pengen Iya. gue timpuk. Iya. Udah tenang-tenang, nggak di sini dah. Iya. Padahal kalau di sirkuit, Iya. wah, Kurang nih. Kurang berisik. Sampai sakit kuping. gila di rumah gitu ya, ada Iya. yang ngomong, siapa sih ini gitu. Iya kadang Iya. so apa sih nih? Oh. Nggak tahu malam, nggak tahu waktu Iya. gitu loh maksudnya. Iya. Bentukannya nggak kagetan kan tuh ya? Iya. Bahaya gitu kan? Elah. Aduh. Gila emang. Oke. Ada lagi nggak yang mau di Break dulu apa? break dulu? Udah habis Udah ini. bisa. Iya, sudah semua ditanyain. Nah, kalau mau nanya apa lagi? Iya. Udah. Nggak, ada kali ada yang mau disampaikan gitu ke Sobat Klasik Tante. Karena penonton Sobat Kom3 of Klasik ini, ya dari statistik yang kemarin dilihat, itu umurnya antara, yang paling banyak ya, persentasenya 45 sampai 54, 65 itu ada beberapa persen, ada juga yang 32 sampai dengan 45 tadi, ada juga yang di bawah itu ternyata. Nah, gitu. Udah gini aja deh. Ah. Oke Sobat Klasik, bagi yang manula tetap semangat. Nah, kesini nih Tante. Iya. Tetap semangat. Jangan pernah merasa tidak bisa. Jadi semua harus dicoba. Itu ya. Kita masih ada kesempatan ya Tante Ya, ya. tidak Masih ada kata waktu. terlambat. Tidak ada kata terlambat, masih bisa berkarya dalam usia yang ya sudah Ya, di atas iya. kepala 4 lah. Yang Gitu. mau Di balapan atas juga rumus. bisa, gitu. Ya, mau balapan siapa tahu ya kan? Iya. Iya. kan? Di rumah ribut mulu gitu, gue balapan aja dah. Iya. Sambil ngebalap berteriak-teriakan gitu kan. Iya bener. Ada loh pembalap yang umur 75 tahun. Nah, tuh. Ada. Ada yang- Bapak-bapak sih. Oh. Iya, masih semangat. Gimana tuh? Ya itu kan Kita aja sekarang udah karena encok. ada support. Hmm. Ada support dan dia pengen apa sih? Menyalurkan hobi. Hobi ya, oke. Gitu. Iya. Tapi ya tetap sih tetap dia hati-hati apa. Iya. Nah, yang ibu rumah tangga gitu yang mau 40, 45 gitu kan, ada juga nggak yang mau mulai sama seperti Tante Yuni gitu kan, baru mau mulai balap. Kayaknya sekarang nggak ada ya. Kali lagi jadi lagi kesal sama suaminya di rumah gitu kan, gue balap aja dah, gua teriak-teriak di jalanan. Aku gitu. bawa mobil ke kanan sentul gitu. Oh, ya sentul. Iya. Udahlah jangan balapan lah enak di rumah. Enak di rumah ya. Nyari duit di rumah aja. Nah, iya. Oke, Capek. cukup itu aja Tante. Ada yang mau Oke. sampaikan? Oke, terima kasih banyak ya Tante. kasih. Semoga Sudah ke depan, meluangkan waktu. iya, semoga ke depan kita masing-masing masih bisa untuk menghasilkan karya ya Tante ya. Amin. Entah di
balapan ataupun di luar balap, Di bidang macam, lainnya ya. di bidang lainnya. Di Karena bidang ternyata lainnya, masih apapun. bisa apapun, masih ada kesempatan dan masih bisa dan masih ada waktu untuk kita. Itu aja Sobat Klasik. Saya Ogut, Oke Kasim, Untung Nugroho, dan tentunya Tante Yuni Pungki yang kita sama-sama satu alma mater ternyata ya. Melakukan perbincangan ini dengan apa namanya, dari masa mudanya Tante Pungki juga udah kita bahas, berkecimpung di balapan, di luar balapnya udah bahas. Semoga bisa menjadi semoga ada hikmah dari apa namanya obrolan kita kali ini dan ada inspirasi-inspirasi yang bisa didapat oleh Sobat Klasik semuanya. Demikian Sobat Klasik, sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam klasik, cheerio.